Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, jumpa dengan saya Cahya Buana dalam channel Nahwu dan aplikasinya. Kali ini materi baru, namun demikian kita awali dengan murojaah. Ini di pojok ada tulisan murojaatun, artinya kita akan mengulang terlebih dahulu materi yang sebelumnya. Ini adalah materi kedua. Murojaah, kita akan mengulang terlebih dahulu materi yang ada pada pembahasan yang pertama. Oke. Kita mengulang dari pembahasan tentang al-jumlah. Al-jumlah sebagaimana disampaikan pada pembahasan materi sebelumnya, al-jumlatu ini adalah artinya adalah kalimat. Ya. Kalau kata di dalam bahasa Indonesia kata atau kosakata nanti adalah kalimatun. Jadi jangan ketukar ya. Al-jumlatu artinya kita saat ini sedang mempelajari tentang pola kalimat di dalam bahasa Arab. Sebagaimana kita pelajarin pada materi pertama, bahwa pola kalimat dalam bahasa Arab itu terbagi ke dalam dua jenis pola kalimat. Yang pertama adalah al-jumlatu al-ismiyatu, yaitu pola kalimat yang diawali dengan isim. Ya. Yang kedua, jenis yang kedua adalah al-jumlatu al-fi'liyatu, yaitu struktur kalimat atau pola kalimat diawali dengan fi'il. Fi'il adalah kata kerja. Ya. Kemudian ini di bawahnya saya berikan rumus. Nah, rumus dari al-jumlah al-ismiyah. Pola kalimat ismiyah itu rumusnya adalah mubtada, subjek namanya mubtada, predikat namanya khobarnya adalah predikat namanya khobar mubtada. Khobar. Berbeda dengan al-jumlah al-fi'liyah. Rumusnya adalah fi'lun, kata kerja terlebih dahulu, yaitu predikatnya. Nah, predikat dikedepankan, fa'ilun, nah, kemudian subjeknya dikebelakangkan. Namanya berbeda. Rumus dari al-jumlah al-ismiyah namanya adalah mubtada, penjelasnya adalah yang menerangkan adalah khobar. Tetapi di dalam jumlah fi'liyah, predikatnya dikedepankan, namanya fi'lun, kata kerja dikedepankan, sedangkan subjeknya namanya fa'ilun di belakang. Oke, mudah-mudahan sudah bisa dipahami, ini struktur kalimat pengulangan saja. Oke. Pada pertemuan ini kita akan membahas belajar tentang al-jumlah al-ismiyah. Jadi kita akan mempelajari pola kalimat yang diawali dengan isim yang diberi nama mubtada. Jadi kita akan fokus pada subjek di dalam kalimat dalam kalimat bahasa Arab. Ya, namanya adalah al-mubtada. Kenapa dipisahkan? Untuk memudahkan, karena akan terlalu panjang jika kita akan mempelajari tentang dua-duanya subjek dan predikat. Maka pada pertemuan ini kita fokus pada bagaimana menyusun sebuah subjek di dalam kalimat bahasa Arab. Ini yang di bawah adalah fil mat'ami, adalah merujuk pada sebuah tema. Karena setiap pertemuan itu selalu ada mufradat yang dikaitkan dengan suatu judul, suatu tema. Tema kali ini di dalam pertemuan yang kedua adalah fil mat'am, yaitu di restoran. Artinya kosakata-kosakata yang umum ada di restoran. Oke. Lanjut berikutnya, ini sama dengan pertemuan pertama bahwa metode pembelajaran kita terdiri dari 4 hal ini, yaitu qawaid, karena kita adalah nahwu itu adalah grammar, maka kita akan selalu membahas menggunakan qawaid. Qawaid nahwiyah. Nah, ilmu nahwu ya, artinya kaidah-kaidah yang ada di dalam struktur kalimat bahasa Arab. Yang kedua adalah mufradatun.
mufradat yang kali ini akan disampaikan adalah terkait dengan kosakata yang ada di restoran. Nah, yang ketiga adalah tatbiqun. Tatbiqun yaitu aplikasi. Mengaplikasikan kaidah-kaidah ini di dalam struktur kalimat yang menyusun mufradat ini ke dalam sebuah kalimat dengan menerapkan qawaid dan mufradat. Ini adalah tatbiq. Nah, yang terakhir, pembelajaran nahwu tidak akan lengkap jika kita tidak menyajikan i'rab. I'rab. Nah, i'rab ini selalu ada. Artinya, mengetahui kedudukan sebuah kata di dalam struktur kalimat. Ya, subjekkah, predikatkah, objektkah, ini kita akan menggunakan i'rab. I'rab lengkap terkadang ada i'rab sederhana, tetapi ada juga i'rab yang lengkapnya. Baik, kita mulai dengan al-jumlah al-ismiyah. Nah, pola kalimat ismiyah. Apa yang dimaksud dengan pola kalimat ismiyah? Nah, tadi sudah disampaikan ini adalah rumusnya. Rumusnya adalah mubtada, subjeknya, lalu predikatnya namanya khobar. Saya merahkan mubtada karena kita akan fokus pembelajaran pada hari ini dengan mubtada, subjek. Kenapa harus subjek saja? Karena dalam bahasa Arab memiliki kriteria. Artinya ada hal-hal yang harus dipenuhi dalam sebuah subjek. Oke. Kita ulang kembali pengertian dari al-jumlah al-ismiyah sebagai sebuah murojaah, sebagai pengulangan untuk mengingat kembali. Barangkali ada yang ingin menghafal, dipersilahkan, mudah sebenarnya. Al-jumlatu al-ismiyatu hiya, yaitu al-jumlatu kalimat allati tubda'u yang diawali bil ismi. Jadi fokus mubtada saya merahkan, ismun juga saya merahkan karena mubtada itu harus ismun. Ya. Ada juga pengertian yang lainnya yang juga cukup memudahkan kita untuk memahami tentang jumlah ismiyah. Al-jumlatu al-ismiyatu al-jumlatul lati, yaitu kalimat yang tata'allafu terdiri min dari mubtada wa khabar. Artinya pengertian yang kedua sebenarnya ini adalah sudah merujuk pada rumus al-jumlah al-ismiyah, yaitu kalimat yang terdiri dari mubtada, subjeknya, dan khobarnya, dan predikatnya. Hanya penamaan saja. Jadi di dalam jumlah fi'liyah namanya fa'il predikat, fa'il adalah subjek. Di dalam jumlah ismiyah subjek namanya mubtada dan predikat namanya khobar. Ini bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Jadi kita fokus hari ini pada pembahasan tentang mubtada, bagaimana subjek di dalam pola kalimat ismiyah, bil ismi karena mubtada itu harus dari isim. Nah, kemudian ini yang harus kita fokuskan. Baik, karena kita fokus pada isim, kita harus memahami dulu yang dimaksud dengan isim. Ada berbagai pembagian tentang isim di dalam bahasa Arab. Tetapi yang memungkinkan kita bahas dan ada korelasinya dengan mubtada, dengan subjek, yaitu pembagian ini. Ismun. Ismun, nah, kita nggak bisa mengartikan bahwa ismun adalah kata benda. Karena ismun itu ada beragam. Selain kata kerja dan huruf, dia adalah isim. Ya. Ismun terbagi ke dalam dua jenis. Yang pertama adalah nakirotun, ismun nakirotun. Yang kedua adalah ma'rifatun. Nah, apa itu nakiroh? Nah, kalau kita ingin secara ringkas sebenarnya adalah indefinite noun, yaitu kata yang masih umum, general, yang bersifat umum. Ada pengertian dalam bahasa Arab di sini adalah madalla. Ada tasdid ya sebenarnya ini. Madalla ala ghairi muayyan, sesuatu yang menunjukkan pada hal yang belum bersifat spesifik. Artinya masih umum. Ya. Kalau ma'rifatun madalla ala muayyanin, sesuatu yang merujuk pada suatu hal yang sudah pasti, yaitu definite noun namanya. Oke. Apa contoh dari isim nakiroh?
perhatikan perbedaan nakiroh dan ma'rifah. Di sini saya akan memberikan contoh. Mohon diperhatikan apa perbedaan nakiroh dan ma'rifah. Mat'amun. Mat'amun. Ini adalah restoran. Mat'amun. Ada tanwin di belakang kata mat'am. Mat'amun. Nadilun. Qahwatun. Lahmun. Ruzzun. Samakun. Lazidun. Syarabun. Ta'amun. Burtuqalun. Semuanya diakhiri dengan tanwin. Ini adalah salah satu penciri dari nakiro. Artinya isim yang masih bersifat general, umum. Kemudian ma'rifah seperti apa? Diberi dengan mu'arraf bi alif wal lam. Dikhususkan dengan alif dan lam. Maka masuknya alif dan lam ini akan menghilangkan tanwin pada isim. Contohnya, mat'amun masuk alif dan lam menjadi al-mat'amu. Qahwatun masuk alif lam menjadi al-qahwatu. Ruzzun menjadi ar-ruzzu. Demikian seterusnya, silahkan diaplikasikan. Isim ma'rifah jenis yang kedua adalah idhofatun. Idhofah. Idhofah adalah penggabungan kata. Penggabungan dua kata atau lebih. Contoh misalkan buku dan saya. Oke, atau contohnya pulpen Pak Guru. Nah, pulpen Pak Guru, ada kata pulpen dengan Pak Guru. Ketiga digabungkan menjadi pulpen Pak Guru. Qalamul ustazi. Artinya penggabungan dua kata itu namanya idhofah. Maka ketika idhofah dia sudah menjadi ma'rifah. Di sini. Perhatikan contohnya. Nadilul mat'am. Nadilun adalah pelayan. Al-mat'am adalah restoran. Ketika sendiri-sendiri, pelayan sendiri, al-mat'am juga sendiri. Tetapi sudah digabungkan menjadi nadilul mat'ami, dia adalah menjadi satu kata, pelayan restoran. Ya, ini adalah penggabungan dua kata atau lebih, namanya idhofah. Oke. Misalkan asirul burtuqali. Asir adalah jus atau perasan, al-burtuqali jeruk, maka menjadi jus jeruk. Ya, dua kata digabungkan. Ini adalah jenis ma'rifah yang kedua. Yang ketiga adalah domirun. Nah, domir itu sebenarnya ada 14, tapi di sini saya hanya memberikan contoh 6. Yaitu kalau ada yang hafal huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna. Tapi di sini saya hanya mengambil 6. Huwa dia laki-laki, hiya dia perempuan, anta kamu laki-laki, anti kamu perempuan, anak saya, dan nahnu kita atau kami. Oke. Ini baik itu mu'arraf bi alif lam, idhofah, domir, dia adalah isim ma'rifah. Oke. Yang keempat adalah alamun atau ismul alam. Ismul alam adalah biasanya adalah nama tempat, nama kita, nama-nama orang, atau nama apa yang sudah diberikan nama bawaannya sendiri. Misalnya contoh Jakarta, Makkah, itu udah jelas enggak? Dan kata Jakarta tidak perlu lagi memberikan alif lam di depannya karena dia sudah ma'rifah. Artinya sudah tahu persis bahwa itu adalah merujuk pada sebuah kota. Makkah. Syahya, nama saya ya, Syahya, Cahya. Kemudian Hussein, misalkan nama orang, ini adalah alam, ismul alam. Jadi tidak perlu lagi kita memberikan alif lam pada ismul alam. Oke, yang kelima adalah ismul isyarati, kata tunjuk. Nah, kata tunjuk ya. Kalau kita ismul isyarah, kata tunjuk. Misalkan haza, ini untuk muzakkar. Muzakkar itu kita mengatakan laki-laki, padahal bukan juga laki-laki ya. Misalkan babun, pintu, itu tidak merujuk pada laki-laki atau perempuan. Tetapi saburatun dia muannas, dia tidak merujuk pada laki-laki dan perempuan. Tetapi penciri biasanya ada tak marbutoh, ada tak di ujungnya ya, seperti misalkan isyaratun, nah itu qahwatun, itu adalah muannas. Lalu misalkan
Oke, misalkan haza ini muzakkar, hazihi ini muannas. Penggunaannya nanti kita cek pada aplikasi. Zalika itu untuk muzakkar, tilka itu untuk muannas. Ada beberapa ismul isyarah lainnya, tetapi di sini saya akan hanya menggunakan 4 saja contohnya. Lalu berikutnya yang terakhir adalah ismul mausul. Ada kata sambung, tetapi biasanya adalah kata allazi dengan allati. Artinya yang. Nah, tapi gimana penggunaannya? Ini juga adalah ma'rifah. Kenapa ma'rifah saya merahkan? Karena syarat menjadi syarat mubtada itu adalah dari isim ma'rifah. Isim yang sudah spesifik. Jadi sudah spesifik, tidak lagi isim yang bersifat umum. Apakah nakiroh boleh menjadi mubtada? Boleh, tetapi nanti ada syarat-syarat tertentu. Kita sekarang fokus pada ma'rifah terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Ini sangat penting karena hampir umum banyak sekali isim yang menggunakan alif dan lam. Maktabun nakiroh, al-maktabu itu ma'rifah, ya, menggunakan alif lam, meja artinya. Pertanyaannya, ma al-maksud bil mu'arraf bi alif wal lam? Apa yang dimaksud dengan al-mu'arraf bi alif dan lam? Apa ini maksudnya dimakrifahkan dengan alif dan lam itu? Di sini ada contoh untuk mempermudah nakiroh dan ma'rifah. Contohnya saya bacakan, li. Nah, li itu milik, ya ini saya. Saya memiliki kitabun. Kitabun, ini isim nakiroh. Saya memiliki sebuah buku. Lalu, al-kitabu, artinya kita sudah menyebutkan terlebih dahulu. Al-kitabu alal maktabi. Al-kitabu alal maktabi. Contoh ini sama dengan dalam bahasa Inggris, I have a book. A book. A book. Ini adalah nakiroh. Ketika sudah jelas, the book is on the table. The book, the dengan ini yang itu merujuk pada nakirohnya, sedangkan the ini merujuk pada ma'rifahnya. Dalam bahasa Indonesia, ini seperti ini. Saya mempunyai buku. Kitabun. Buku tersebut, nah atau buku itu di atas meja. Artinya sudah jelas. Tanpa kita mengatakan dalikal kitab, tetapi cukup dengan al-kitabu alal maktabi, ini sudah menunjukkan bahwa dia adalah ma'rifah. Oke. Dengan alif lam, artinya mu'arraf bi alif wal lam. Dimakrifahkan, didefinitkan dengan alif dan lam. Baik, kita lanjutkan materi selanjutnya. Ini adalah kosakata yang hari ini kita akan pelajarin terkait istilah-istilah yang ada di restoran. Dikasih 2 kolom, 3 kolom sebenarnya di sini, ya, tapi yang paling penting ini adalah 2 kolom ini. Asmaun fil mat'ami. Isim-isim, nah, isim-isim yang ada di restoran umum ya. Yang kedua adalah af'alun fil mat'am. Kata kerja yang biasanya ada di restoran. Yang terakhir adalah harfun, huruf itu adalah kata sambung. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Kita hari ini fi, min, dan lam. Fi, di, min, dari, li, milik ya. Yang pertama, mari kita membaca bersama-sama dan menghafalkannya dengan jelas ya. Mat'amun. Mat'amun. Jamaknya ini adalah bentuk mufrad. Sebelah kiri adalah mufrad. Mufrad itu artinya tunggal, singular. Nah, yang di sini adalah jamaknya. Ini bisa dihafalkan jamak-jamak ini. Mato'imu. Mato'imu. Jadi mat'amun satu restoran, mato'imu banyak restoran. Oke. Yang kedua adalah to'amun. To'amun makanan, jamaknya adalah at'imatun. At'imatun. Yang ketiga adalah zabunun. Zabunun. Jamaknya adalah zabainu, adalah pelanggan. Ruzun. Aruzun. Ruzun
aruzun, rice ya. Sebenarnya dengan bahasa Inggris yang mirip nih, rice yaitu nasi. Nah, mudah-mudahan sudah sering mendengar kata ruz. Aruz. Samakun, samakun. Jamaknya adalah asmakun, yaitu ikan. Yang berikutnya adalah lahmun. Lahmun. Jamaknya adalah luhumun. Luhumun. Ini adalah daging. Yang di bawah adalah godaun. Godaun adalah makan siang. Selanjutnya syarabun. Syarabun ashribatun. Syarabun ashribatun adalah minuman. Minumannya apa ini? Kohwatun. Kohwatun. Kohawatun. Kopi. Oke. Selanjutnya labanun. Albanun. Itu adalah susu. Asirul burtukali. Asir itu adalah perasan sebenarnya. Arti yang sebenarnya adalah perasan. Tapi sekarang diartikan dengan jus. Asirul burtukali adalah jus jeruk. Berikutnya adalah ta'mun. Ta'mun. Perhatikan mat'am ini adalah restoran, artinya tempat makan. Kemudian ta'amun makanannya. Lam ta'mun adalah rasa. Jadi perhatikan ta'am ada alif. Kalau ta'mun tanpa harokat kita harus tahu. Kalau tidak ada harokat alif, tidak ada huruf alif, bacanya adalah ta'mun. Ta'mun. Ini adalah rasa. Kalau ta'amun ada alifnya. Mat'am adalah restoran, tempat makan. Lazidun, lazidun, lezat. Nah, lezat ini bahasa Indonesia berasal dari kata lazid, lazidun, lezat. Nah, lazidun menjadi lezat. Nah, ini adalah dari enak ya. Hamidun, hamidun, bukan hamid. Kalau hamid yang terpuji, tetapi hamidun itu adalah masam. Jadi jangan sampai masam itu asam-asam ya. Kecut-kecut. Nah, artinya kecut. Hamidun. Nah, jangan hamidun, pakai dal. Kalau pakai dal nanti artinya berbeda. Kemudian af'alun fil mat'ami. Af'al adalah kata kerja yang ada di restoran. Yang pertama tentu saja adalah akala, ya'kulu, kul. Fi'lul madhi, kata kerja lampau. Ya'kulu fi'lul mudhari, kata kerja sekarang atau yang akan datang. Dan kul, kata kerja perintah. Di dalam bahasa Arab sebagaimana disampaikan pada materi pertama, hanya ada 3 jenis fi'il di dalam bahasa Arab, yaitu fi'il madhi yang sudah lampau, fi'il mudhari yang sekarang atau yang akan ke depan, kul itu adalah berikutnya adalah fi'lul amr, kata untuk menyuruh, ya, kata amr. Akala ya'kulu kul, artinya makan. Ini adalah fi'il yang biasa ada di, biasalah kita makan ya. Oke, tujuannya ke restoran. Yang berikutnya adalah syariba, yashrobu, ishrab. Syariba, perhatikan fi'il madhi ujung-ujungnya. Dia akan selalu ujungnya, kalau fi'il ini adalah untuk huwa, dia adalah fathah. Tapi kalau fi'ilul mudhari domah. Kemudian di depannya tidak ada penambahan apa-apa. Kalau di dalam fi'ilul mudhari ada penambahan. Ini adalah nanti akan berubah sesuai dengan dhamir. Dhamir itu adalah kata gantinya. Ya, nanti kita akan belajar dalam jumlah al-fi'liyah. Sekarang syariba yashrobu, ishrab. Artinya minum. Syariba yashrobu, ishrab. Yang ketiga adalah tanawala, yatanawalu, tanawal. Artinya makan. Makan juga ya. Yang ini adalah kalau yakulu makan, yang di sini adalah makan juga. Kemudian perhatikan, tetapi dua-duanya digunakan ya. Akala dengan yakulu dengan tanawala yatanawalu itu digunakan. Misalkan atanawalul futur, saya sarapan pagi, makan pagi. Atanawalul goda, saya makan siang. Atanawalul asya, saya makan malam. Jadi itu digunakan biasanya digabung dengan itu. Kemudian kata qaddama, yuqaddimu, qaddim. Nah, qaddama menyajikan atau menyediakan, yuqaddimu fi'lul mudhari'nya, qaddim sediakanlah. Ini contohnya seperti itu. Talaba, yatlubu, utlub. Talaba, yatlubu, utlub. Artinya meminta atau memesan. Ya. Berikutnya adalah faddola,
Pindahkan dulu ini ke atas. Faddola yufaddilu faddil. Faddola yufaddilu faddil. Perhatikan ini lebih baik dihafalkan terlebih dahulu sebelum kita belajar sorof. Nanti kita ada pembelajaran sorof, tapi sekarang dihafalkan terlebih dahulu saja. Artinya adalah memilih. Nanti bagaimana aplikasinya dalam kalimat, nanti kita terapkan. Yang terakhir adalah tobaho yatbuhu. Utbuh. Perhatikan ini mengikuti ya. Tobaho yatbuhu utbuh. Artinya adalah memasak. Oke, mudah-mudahan ini bisa dihafalkan. Paling tidak kita mengenal terlebih dahulu istilah-istilah ini atau kosakata mufradat yang ada di sekitar restoran. Tidak semuanya, tapi minimal gambaran umum. Ya, oke. Kita lanjut ke sini. Kita mulai akan menerapkan kosakata tadi di dalam kalimat yang benar. Oke, di dalam kalimat. Diawali dari sini. Ada tanda silang yang saya tuliskan di sini. Ada silang, ada checklist. Artinya silang merah itu salah. Ya, kalau yang checklist ini adalah benar. Mana struktur kalimat yang benar dan yang mana yang salah. Padahal di dalam bahasa Indonesia itu adalah sama saja. Ya, perhatikan di sini. Contoh yang pertama. To'amun lazidun fil mat'ami. Kalau secara struktur bahasa Indonesia, to'amun makanan, lazidun yang lezat, fil mat'ami di restoran. Tidak ada masalah. Di dalam struktur ini, di dalam bahasa Indonesia sepertinya. Tetapi ini adalah salah. Ya, silang. Kenapa? Karena syarat mubtada itu harus ma'rifah. Ma'rifah. Lalu yang benar yang mana? Perhatikan di kolom sebelahnya. At-to'amu. Jadi bukan to'amun. Tapi at-to'amu al-lazidu fil mat'ami. Makanan yang lezat itu di restoran. Ini adalah baru benar. Ya. Perhatikan contoh yang kedua. Misalnya, qahwatun, kopi, walabanun, dan susu, minal ashribati al-mufaddolati. Di antara minuman favorit. Kenapa ini salah? Bisa ditebak ya sekarang. Kenapa ini salah? Karena qahwatun isim nakiro, labanun juga nakiro, dan yang benar adalah harus ditambahkan dengan alif lam agar menjadi ma'rifah. Maka menjadi al-qahwatu wal-labanu minal ashribati al-mufaddalati. Kopi dan susu adalah termasuk minuman favorit. Oke, lanjut berikutnya. Apakah nakiroh boleh menjadi mubtada, menjadi subjek? Boleh, tetapi posisinya harus kita tukarkan. Perhatikan ini. To'amun lazidun fil mat'ah tidak boleh. Yang boleh apa? Fil mat'ami to'amun lazidun. Ini baru boleh. Namanya khobar, predikatnya maju ke depan. Mubtadanya kita kebelakangkan, baru bisa menjadi subjek. Ya, apakah artinya beda? Sama saja, tetapi boleh dibalikan. Di restoran terdapat makanan yang lezat, atau makanan yang lezat ada di restoran. Seperti sama saja sebenarnya dibolak-balik seperti ini. Oke, contohnya ini adalah yang kedua kita balikan. Misalkan qahwatun tidak boleh. Nah, kita balikan minal ashribati al-mufaddalati qahwatun walaban. Harokatnya sama. Jadi menggunakan marfu domah. Tetapi boleh nggak menggunakan alif lam atau tidak? Kalau menggunakan alif lam boleh. Mau di depan, mau di belakang silahkan. Contoh. Fil mat'ami at-to'amu al-lazidu. Jadi ini boleh dibolak-balik ketika dia ma'rifah. Tetapi ketika nakiroh posisinya hanya ada di belakang. Ya, jadi derajatnya tidak sama dengan ma'rifah. Oke. Lalu bagaimana dengan ini?
Contoh berikutnya adalah nadilun. Ini ada tanwin ya, kelewat. Nadilun yuqaddimul lahma wassamaka. Pelayan menyajikan daging dan ikan. Boleh tidak? Ini tidak boleh. Artinya saya silang karena adalah nadilun isim nakiro. Oke, yang benar adalah an-nadilu yuqaddimu al-lahma wassamaka. Kalau gitu boleh tidak kita balikan seperti fil mat'ami ta'amun lazidun. Boleh tidak kita balikan subjeknya, diakhirkan dan predikatnya kedepankan. Saya misalkan kita kembalikan predikatnya yuqaddim, kita kedepankan, nadilun kita kebelakangkan. Yuqaddimu nadilun al-lahma wassamaka. Apakah ini boleh? Nah, ada tanda tanya dan tidak saya jelaskan kenapa. Ini boleh, tetapi struktur bukan lagi jumlah ismnya. Karena kalimat ini diawali dengan yuqaddimu fi'il mudhari, yang artinya menyajikan, ketika fi'il di depan namanya bukan lagi jumlah ismiyah tetapi menjadi jumlah fi'liyah. Nadilun dia subjek tapi namanya bukan mubtada tapi dia adalah fa'il. Nanti kita akan belajar tentang al-jumlah al-fi'liyah pada sesi berikutnya. Oke. Kita akan mengenal sekarang jenis-jenis mubtada, subjek di dalam bahasa Arab. Tadi sudah disampaikan bahwa ada beberapa isim ma'rifah. Nah, kita sekarang terapkan isim-isim ma'rifah tersebut ke dalam kalimat. Al-mu'arrafu bi alif wal lam, berarti yang ada di depannya diberikan alif dan lam. Contohnya, al-mat'amu yuqaddimu ar-ruzza al-maqliya. Al-mat'amu, restoran itu, yuqaddimu, berarti predikatnya ya, menyajikan ar-ruzza al-maqliya, nasi goreng. Ya, nasi goreng. Contoh berikutnya, kita lihat di sebelahnya, az-zabunu, ada alif lam kan, al-mu'arraf bi alif wal lam namanya. Az-zabunu, pelanggan itu yufaddilu, mengutamakan as-samaka, ikan, minal lahmi, daripada daging. Yufaddilu. Nah, az-zabunu, perhatikan harokat-harokatnya di atas, al-mat'amu, az-zabunu. Jadi dia marfu menggunakan domah ya kalau ada alif lamnya. Yufaddilu as-samaka minal lahmi, mengutamakan ikan daripada daging. Apakah ini harus selalu ada domah ini? Tergantung isimnya nanti ya. Ada isim-isim yang terkadang tidak muncul domah. Misalkan al-aso, tongkat. Dia ada alif di belakangnya. Dia tidak aso, tapi al-aso. Dia tetap, tapi tidak kelihatan. Kemudian berikutnya adalah kita menggunakan dhamir patah ganti sebagai mubtada subjek. Contohnya, ana, saya, ya. Atlubu ar-ruzza, saya memesan nasi, wassamaka, dan juga ikan, wallahma, dan daging, lil ghadai, untuk makan siang. Ana, dhamir, kita letakkan di awal kalimat. Ini adalah mubtada. Jadi mubtada. Namanya isimnya tetap tidak berubah, enggak usah jadi anu walaupun mubtada. Kalau al-mat'amu itu ada u tapi ana, dia adalah tetap. Jadi jangan diubah jadi ana, anu, ani. Ana tetap ana. Kemudian misalkan huwa. Huwa itu adalah dia, laki-laki. Ya'kulu ta'am, dia makan makanan. Wa yashrabul qahwah, dan minum kopi. Huwa ini adalah mubtada juga. Subjek. Subjek jenis yang kedua dari dhamir, kata ganti. Yang ketiga adalah ismul alam. Alam. Ya, ismul alam tadi adalah kata nama tempat, nama orang, pokoknya nama yang sudah pasti, tidak boleh diganti-ganti, mau harokatnya, misalkan Hadramaut ini adalah nama tempat ya. Kalau di sini ada Hadramauta mat'amun masyhurun fi Jakarta. Isim alam ini adalah tidak usah diasi alif lam karena sudah pasti. Nah, itu adalah berhak untuk menjadi mubtada subjek.
Hadramauta mat'amun masyhurun fi Jakarta. Hadramaut adalah restoran terkenal di Jakarta. Ini. Berikutnya adalah dari isim alam, misalkan Cahya Buana. Ini Syahya, nggak ada nama cek soalnya ya, harus pakai simbol. Saya tulis aja Cahya Buana. Cahya Buana, nama saya. Tatana walul goda fil mat'ami. Makan siang di restoran. Oke, jadi ini berhak karena dia adalah ismul alam. Berikutnya adalah ismul isyarah. Yang berhak menjadi mubtada berikutnya adalah ismul isyarah, isim isyarah. Contohnya, haza labani. Ini adalah susu. Wahazihi qahwatun. Dan ini adalah kopi. Perhatikan penggunaan haza dengan hazihi. Haza labanun isim muzakkar. Muzakkar, wahazihi qahwatun. Ini kopi. Jadi muzakkar dan muannas sesungguhnya tidak merujuk sepenuhnya merujuk pada laki-laki dan perempuan, tetapi dia adalah salah satu pencirinya adalah menggunakan tak marbutah ini. Tetapi kalau udah jelas, walaupun misalkan namanya adalah Halim, tapi dia perempuan, kita tahu bahwa dia perempuan, dia tetap muannas ya. Oke. Berikutnya contohnya lah zalikal labanu. Zalikal labanu, yang menjadi mubtada adalah kata zalika. Al-labanu adalah badal pengganti daripada zalika, karena zalika dengan laban itu juga. Susu itu kan sama kan, merujuk laban dengan itu dia juga. Zalikal labanu hulwun, ada manis. Kok susu itu manis. Watil kalqahwatu murrotun. Dia kalau kopinya adalah pahit. Jadi haza ismul isyarah dan zalika itu ismul isyarah berhak menjadi mubtada karena dia adalah isim ma'rifah. Ya. Berikutnya adalah idhofah, yaitu penggabungan dua kata yang bukan kata sifat ya. Asirul burtukali ta'muhu hamidun. Asirul burtukali ta'muhu hamidun. Jus jeruk rasanya kecut ya. Misalkan di sini nadilul mat'ami, pelayan restoran, yuqaddimu qaimatat ta'am, menyajikan menyediakan qaimatat ta'am, daftar makanan atau menu makanan. Berikutnya terakhir adalah ismul mausul, tapi ini sebenarnya jarang digunakan ya, jarang menggunakannya. Allati tatbahul at'imata, yang memasak makanan itu, hiya ummi, dia adalah ibuku. Maka allati, dia adalah ismul mausul, di awal kalimat namanya mubtada. Dia adalah berhak untuk menjadi mubtada karena dia adalah ma'rifah. Yang terakhir misalkan di sini terakhir wallazi yashrabul qahwata huwa abi. Dan yang sedang minum kopi itu adalah bapak saya. Ini contoh-contoh penggunaan mubtada di dalam kalimat terdiri dari isim ma'rifah yang sudah kita jelaskan ini semuanya. Oke, kita lanjut kepada ini adalah sesi terakhir, tentu saja kita harus mengi'rab karena pelajaran kita adalah tentang nahwu dan aplikasinya. I'rabul mubtada. Kita akan memahami posisi mubtada dalam kalimat. Perhatikan di sini, kita mulai dari al-mu'arrafu bi alif wal lam. Kita ma'rifah dengan alif wal lam. Saya ambil satu contoh saja. Al-mat'amu yuqaddimu ar-ruzza al-maqliya. Restoran menyajikan nasi goreng. Al-mat'amu, saya merahkan karena dia adalah sebagai mubtada. Perhatikan mengi'rabnya. Al-mat'amu mubtada'un marfu'un. Marfu'un harus rofa. Rofanya apa? Biddomati, dengan menggunakan domah, nih tanda domah. Diingat ya, ini ada domah. Jadi ketika mubtada jangan membaca al-mat'ama atau al-mat'ami. Al-mat'amu. Al-mat'amu itu adalah mubtada. Nggak boleh menggunakan al-mat'ama atau al-mat'ami di awal kalimat. Segala misalkan nih i'robu itu isim, di awal kalimat dia harus marfu. I'robul mubtada'i, jangan i'roba, jangan i'robi.
dia pasti al-i'rabu. Menemukan isim apapun, apalagi yang ada alif lamnya atau diodofatkan seperti ini, maka dia harus percaya diri membacanya adalah marfu'un dengan dhammah. Al-mat'amu. Contohnya apalagi? Ar-ruzu. Apalagi as-samaku. Kalau menemukan kata isim di awal kalimat, jangan ragu ketika ada alif lamnya, bacalah dengan dhammah. Ya. Mana sekarang predikatnya, khobarnya? Yuqaddimu ar-ruzza. Jadi al-mat'am dijelaskan oleh yuqaddimu, ruz adalah khobar mubtadanya. Oke, yang berikutnya adalah asirul burtukali, idhofah, dua kata yang digabungkan. Asiru, perhatikan asiru mubtadaun subjek marfu'un rofa bid-dhammah. Jangan asiro, jangan asiri, maka bacalah asirul burtukali. Jangan bacalah asirul burtukali, yaitu mubtadaun marfu'un bid-dhammah. Oke, dhammah ini dhammah. Wa huwa mudhaf. Kenapa mudhaf? Karena masih disenderin isim yang lainnya. Ta'muhu hamidun adalah khobarnya, predikatnya ya. Kemudian berikutnya adalah ana. Nah, ini baru kita. Ana gak boleh dibaca anu karena adalah isim mabni. Tidak boleh berubah. Ana atlubu ar-ruzza was-samaka lil ghada. Perhatikan cara mengirob ana. Ana domirun mabniyun. Mabni artinya tidak berubah-berubah. Mabniun tetap gitu aja. Alas sukun. Mabninya di apa? Alas sukun. Ana ada alif nih, tidak ada harokatnya. Ana mabniun alas sukun. Dia adalah tetap sukun, harokat terakhirnya nih. Fi mahalli raf'in. Perhatikan. Fi mahalli raf'in. Dia menempati posisinya rofa karena mubtada sesungguhnya adalah rofa. Kelihatannya dari kata al-mat'amu. Ya, maka disebutlah fi mahalli, tempatnya rofa. Ya, jadi anak ini adalah menempati tempatnya rofa. Harusnya domah, tetapi karena mabni maka dia tidak berubah. Wa huwa mubtadaun. Nah, dia adalah subjeknya. Atlubu ar-ruzza adalah khobarnya, predikatnya. Berikutnya adalah sama seterusnya hadromauta. Nggak boleh hadrotun maut, hadromautun karena dia adalah isim alam. Artinya sudah tidak berubah-berubah lagi. Hadromauta mat'amun masyhurun fi Jakarta. Hadromauta ismul alam. Ismul alam mabniun alal fathi. Perhatikan ini fathahnya. Jadi tetap dia nggak boleh berubah-berubah. Jadi fathah aja terus. Fi mahalli rafin. Tapi tetap dia menempati posisinya rofa. Rofa karena mubtada itu marfu'un bid-dhammah. Walaupun dia tidak boleh. Jadi dia hanya fi mahalli rafin, hanya menempati posisinya rofa. Kedudukannya sama nggak? Sama. Dia adalah mubtada sebagai subjek. Lalu mat'amun masyhurun ila akhiri adalah struktur predikatnya di sini, ya khobarnya. Terakhir adalah terakhir. Ini dua haza ismul isyarah. Perhatikan cara mengirab haza. Ismul isyarati mabniyun juga ala sukun. Nah, haza ana. Perhatikan ini mabniun ala sukun. Fi mahalli raf'in. Menempati posisinya rofa juga. Karena aslinya mubtada adalah rofa. Wa huwa mubtadaun. Dia adalah subjek. Labanun adalah khobarnya yang menjelaskan kata haza. Yang terakhir adalah allati tatbuhu al-at'imah ya ummi. Allati ismul mausul mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in. Dia juga sama menempati posisi haknya itu adalah rafa. Nah, wa huwa mubtada. Hiya ummi khabarun mubtada. Jadi allati tatbahul at'imah tidak boleh dipisahkan, tetapi yang berhak menjadi mubtada hanya pada allati. Hiya ummi adalah khobar predikat yang menjelaskan allati tatbahu atau yatbuhu allati tatbuhu al-at'imah hiya ummi. Ya. Oke, ini sudah mudah-mudahan bisa dipahami bagaimana mengi'rabnya. Oke, ana
Ana adalah domirun mabniun ala sukun, Hadramaut ismul alam mabniun ala fathi, haza ismul isyarah mabniun ala sukun, allati ismul mausul mabniun ala sukun. Semuanya adalah fi mahalli raf'in. Dia menempati posisinya rafa karena mubtada hakikatnya adalah marfu'un rafa. Nah, ada yang menggunakan rofanya nih dengan doma. Nah, sisanya nanti tidak di sini karena tidak waktunya. Nanti mungkin ada pembahasan yang lainnya. Oke, ini sudah cukup penjelasan hari ini tentang jumlah ismiyah. Tetapi kita fokus pada bagaimana menyusun subjek atau mubtada di dalam jumlah ismiyah. Sudah cukup. Alhamdulillahirrabbilalamin. Insyaallah sanaltaqi fil madatis salisah wa hiya khabar al-jumlah al-ismiyah. Khabar predikat dalam struktur atau pola kalimat ismiyah. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.